total kasus positif menjadi 869.600 kasus. Menggilanya jumlah peningkatan COVID-19 ini yang sudah diawali sejak bulan November-Desember di tahun 2020, mau tidak mau membuat pikiran kita tertuju kepada seseorang. Positif COVID-19 melonjak. Apakah Rizik Syihab penyebabnya? Ditulis Panjatha di siword.com. Halo Indonesia, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Sekarang ini sudah tahun 2021. Artinya, sudah 1 tahun sejak kasus pertama COVID-19 ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Sebagaimana disebut-sebut, kasus pertama virus menular dan kemudian dinamakan coronavirus ini berjangkit dari Wuhan sekitar bulan November hingga Desember di tahun 2019. Andai kata pada saat itu dunia sudah paham betapa ganasnya wabah yang satu ini, tentu sudah pasti Wuhan dilokalisir. Tidak boleh satu makhluk pun keluar dari sana. Namun apa hendak dikata, nasi sudah menjadi bubur. Dunia yang mengira bahwa virus corona ini sama saja dengan flu burung, SARS, MERS, dan sejenisnya. Di Wuhan pun awalnya penanganan hanya dilakukan sebagaimana biasa, serta membiarkan kehidupan berlangsung normal. Wuhan adalah kota besar dan modern. Sudah pasti lalu lintas antar manusia pun ramai dan sibuk. Orang-orang dari seluruh dunia datang dan pergi untuk berbagai kepentingan. Namun mereka tidak sadar, semua atau sebagian besar dari mereka telah membawa sesuatu yang akan membuat dunia mati suri. Di awal tahun 2020 itu, Wuhan sempat bagaikan kota mati, di mana banyak warga yang mengurung diri di rumah atau di apartemen masing-masing sambil berteriak "Ciayo!". Dunia sempat mengira bahwa seluruh Wuhan sudah frustrasi dan gila gara-gara virus ini, sehingga mereka berteriak-teriak tak karuan. Namun pada akhirnya diketahui bahwa teriakan yang terdengar dari satu apartemen ke apartemen yang lain itu adalah teriakan untuk saling menguatkan dan memberikan semangat. Wuhan Jiayo, artinya Wuhan bersemangatlah. Jayo! Jayo! Ibarat pepatah klasik, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Negeri kita Indonesia pun tidak bisa lepas dari wabah ini. Sempat ribut-ribut antara Januari, Februari di tahun 2020 tentang ada tidak kasusnya di sini, namun pada akhirnya pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa kasus perdana pada awal bulan Maret di tahun 2020 atas nama 2 warga Depok, Jawa Barat, heboh pun tak terelakkan. Ternyata positif corona. Tim dari Indonesia langsung menelusuri. Orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa, bertemu dengan siapa, ditelusuri dan ketemu. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya
berumur 31 tahun. Ibu ini dan putrinya positif corona. Gubernur Anies Baswedan berkilah bahwa ketika wabah ini untuk pertama kali muncul di Wuhan, dirinya sudah melakukan pemantauan. Tetapi entah apa yang dipantau Anies Baswedan. Buktinya daerahnya, DKI Jakarta malah paling parah. Dalam arti kasus penularan selalu yang tertinggi per hari. Hari ini, Kamis 14 Januari 2021, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi, yakni mencapai 3.165 secara nasional. Kasus positif virus bertambah sebanyak 11.557. Jadi jumlah ini merupakan rekor kasus harian tertinggi selama pandemi melanda Indonesia. Sehingga jumlah tersebut memecahkan rekor satu hari sebelumnya di tanggal 13 Januari 2021 sebanyak 11.278 kasus. Jadi dengan tambahan jumlah hari ini, total kasus positif menjadi 869.600 kasus. Menggilanya jumlah peningkatan COVID-19 ini yang sudah diawali sejak bulan November, Desember di tahun 2020, mau tidak mau membuat pikiran kita tertuju kepada seseorang yang bernama Muhammad Rizik Syihab. Tapi ini hanya berupa sinyalemen atau dugaan saja. Sebab jika kita menuduh secara langsung tanpa bukti-bukti, Tuhan pun pasti tidak suka. Namun analisis ini mungkin bisa menjadi bahan renungan kita. Mengapa tidak? Muhammad Rizik Syihab mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 yang disambut lautan manusia. Suatu peristiwa yang super horor mengingat wabah menular sedang ganas-ganasnya. Pemerintah dan masyarakat yang selama 8 bulan terakhir berjibaku guna menghindari terjadinya kerumunan hanya bisa mengelus dada. Mungkin banyak yang menangis demi menyaksikan ulah dari orang-orang ini yang sepertinya tidak peduli pada apapun selain kepentingan dan kesenangan kelompok mereka. Misalkan yang bergerombolan di kawasan bandara itu sebanyak 50.000 orang di era pandemi. Mustahil tidak ada yang positif COVID di antara mereka. Pasti ada. Dan kita tinggal membayangkan bagaimana proses penularan berlangsung di kerumunan yang sudah sampai pada taraf berdesak-desakan itu. Semua terlibat kontak fisik. Rizik Syihab berlalu. Semua penyambutan pulang ke tempat masing-masing tanpa sadar dan tidak peduli jika kemungkinan besar sudah mengidap COVID-19. Namanya saja kumpulan orang-orang yang tidak peduli aturan dan rata-rata, bodoh. Mereka tetap menjalani kehidupan sebagaimana biasa, tanpa peduli protokol kesehatan. Walhasil, di rumah masing-masing terjadilah proses penularan yang tak kasat mata itu. Dan horor ala Rizik Syihab pun itu terus berlanjut di beberapa tempat, seperti di Tebet, Megamendung Bogor, dan acara Maulid Nabi di pernikahan sang putri di Petamburan, yang masing-masing menghimpun massa dalam jumlah yang tidak sedikit. Sebagai gambaran, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB membagikan masker sebanyak 20.000 pieces untuk yang menghadiri di acara pernikahan itu. Mari kita berhitung. Kerumunan massal itu terjadi sejak pada tanggal 10 November dan beberapa hari setelahnya. Sementara masa inkubasi atau gejala COVID-19 mulai terasa setelah 5 hingga 6 hari atau selambat-lambatnya 14 hari sejak terpapar virus corona. Maka, minggu terakhir bulan November di tahun 2020 sudah bisa melihat apa yang akan terjadi. Jadi selama bulan November, seperti dikutip dari merdeka.com, jumlah yang terpapar mulai pertengahan bulan berfluktuasi antara 4.000 hingga 6.000 kasus. Memasuki bulan Desember di tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan antara 6.000 hingga 8.000 kasus per hari.
Penyumbang terbanyak tentu di daerah DKI Jakarta dan kawasan sekitar wilayah Banten dan Jawa Barat. Dan di bulan Januari di tahun 2021, pertumbuhan ini semakin mengerikan, antara 8.000 hingga 11.000 kasus per hari. Dengan catatan bahwa daerah khusus ibu kota Jakarta dan kawasan satelitnya paling besar. Sementara kasus kerumunan Rizik Syihab sejak tanggal 10 November hingga pertengahan bulan ke-11 itu pasti melibatkan warga yang bermukim di sekitar kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, bukan? Maka tentu tak salah jika kita menduga bahwa meningkatnya kasus virus corona ini secara signifikan akhir-akhir ini disebabkan oleh seseorang yang bernama Muhammad Rizik Syihab. Bagaimana menurut Anda? Wallahu alam bizawab. Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.